Mau ikut? Iya. Coba lihat. Tunanetra itu bagus-bagus loh suaranya. Beranjak pergi meninggalkan Embung Langgeran menuju Malioboro. Jadi gue putuskan untuk tidak ke Sate Klatak Pak Bari, lebih ke Malioboro karena ada titipan dari istri juga teman-teman. Kalau kita ke Sate Klatak Pak Bari takutnya kemalaman. Bisa aja sih ke Malioboro dulu, habis itu baru kita ke Klatak, karena Sate Klatak itu kan bukanya sampai tengah malam ya. Ya lihat aja nanti deh kayak apa ya teman-teman ya. Jadi kita ke teras Malioboro 2, jalan-jalan di sana, kemudian jalan-jalan juga di Malioboro-nya. Setelah itu kemungkinan untuk cari kulineran, kalau nggak dapet di Malioboro, kita akan nongkrong-nongkrong di alun-alun kidul. Ada apa di sana? Kemudian di Malioboro itu seperti apa kondisinya sekarang? Seperti yang gue bilangin di episode sebelumnya teman-teman, kalian yang pernah ke Malioboro kurang lebih 5 tahun ke belakang itu pasti akan pangling dan tidak akan mengenali Malioboro yang sekarang itu seperti apa, karena berubah banyak banget teman-teman. Tukang dagang kaki lima itu udah nggak ada, belas bersih di sepanjang jalan Malioboro, termasuk tukang-tukang kulinerannya ya teman-teman. Mereka dipindah di tempat yang khusus, ada teras Malioboro 1, teras Malioboro 2. Begitu, gue juga belum tahu sebenarnya. Tahu dari para konten-konten kreator YouTuber yang ngasih info, makanya gue pengen tahu, pengen ngelihat realnya itu seperti apa. Oke, ikutin gue ya teman-teman ya. Katanya ada live musik juga. Wah, hidup banget kayaknya itu Malioboro ya sekarang ya. Kayaknya ya. Kita buktikan bener nggak tuh informasinya. Let's go. Senja yang tersisa di Desa Ngelanggeran. Nah, Masya Allah. Go ya. Mataharinya udah nggak ada. Cahayanya aja yang masih tinggal. Seperti Ngelanggeran, dia sudah pergi, kita tinggalkan. Kenangannya aja yang nempel di hati. Gue penasaran sebenarnya sama Ngelanggeran. Kalian yang belum nonton ya di episode yang Ngelanggeran ya. Gue pengen naik ke Gunung Api Purbanya, ke puncaknya. Tadi coba explore mana sih jalurnya. Agak ngeri karena gue bawa anak ya, takutnya kenapa-napa dan dia juga ngerasa khawatir. Ya udahlah, kita nggak usah explore lebih jauh lagi, di sekitaran Ngelanggerannya aja, embungnya, sambil nunggu sunset. Setelah itu kita pulang. Itu aja sih. Kalau gue sendiri atau sama temen laki-laki yang lain, gue akan kejar sunsetnya itu di puncak Gunung Api Purba. Tapi lain waktu deh, insya Allah kapan waktu kita balik lagi ke situ, kita akan naik ke puncaknya ya. Ini kita belok ke kiri ke Jalan Ngoro-Ngoro Ombong. Jalan Piungan sekarang. Masya Allah, keren tuh. City Light di sebelah sana Merapi nih, Merapi nih. Nggak kelihatan ya teman-teman. Kalau gue ngelihat nih asli ini Merapi itu kayaknya merbabu ya. Jogja ke kanan, Linggo lurus, kiri Wonosari. Wah, udah masuk jalan utama nih. Guys, apa itu? Dimsum. Macet cuy.
Tapi nggak ada lampu merahnya loh. Mana ya? Lampu merah bukan sini? Nggak ada lampu merahnya. Jalan Nasional 3 berarti ini jalan provinsi, jalan utama nih. Macet parah. Stuck nggak jalan. Emang sengaja dipampet ternyata. Karena ada kendaraan besar. Turunan kayaknya mungkin di sana ya. Jadi kendaraan besar tuh agak kepayahan. Oh, lihat benar. Emang daerah sini udah biasa banget macet. Oh, ada perbaikan teman-teman, ternyata ini nih. Jadi dibikin satu jalur gantian, buka tutup. Ini yang nggak diginiin aja udah sering macet di sini mah. Wih, ini ramai banget. Wih, mau mie gacoan. Gacoan di Bogor juga banyak. Banyak kulineran kanan kiri, dari yang mulai kafe, yang modern sampai yang tradisional. Mantap. Banyak pilihannya. Yang gua khawatirin ini nanti kebagian parkir nggak ya? Mudah-mudahan sih kebagian, karena kan ini hari weekday biasa, hari Jumat. Jadi harapan gue sih nggak terlalu ramai. Pengalaman gue waktu kesini pernah naik mobil itu nyari parkirannya yang susah. Kalau motor sih gue baru kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa dapet. Iya pernah deh gue pakai motor. Pernah gue pakai motor ke Jalan Malioboro. Wah, gue baru inget nih. Pas pagi-pagi di bawah jam 9 di Jalan Malioboro-nya pas itu ada space ruangan sedikit lah di pinggir jalan yang dipakai oleh parkiran motor. Jadi di situ ada bisa sampai 5 motor lah berjejer. Waktu gue datang itu ada yang parkir di situ. Jadi gue pikir oh boleh parkir di sini nih. Ya udah gue parkir di situ. Gue tinggal pergi, gue jalan-jalan di sekitaran Malioboro. Dan apa yang terjadi ketika gue datang, helm gue hilang dong. Dikasih tahu sama warga situ ya, mereka bilang itu helmnya dibawa sama petugas katanya. Gue nggak tahu petugasnya polisi apa security ya, gue lupa sih. Gue samperin ke situ, polisi kayaknya sih, di pos gitu. Akhirnya cuma dinasihatin doang, di situ nggak boleh parkir, parkir hanya maksimal sampai jam 9 katanya. Oh baru tahu, dinasihatin doang kan, karena gue nggak tahu dan gue adalah pendatang. Akhirnya gue dibolehkan untuk pergi lagi. Ya alhamdulillah ramah ya, baik. Karena emang beneran gue nggak tahu, kalau gue tahu juga gue nggak akan parkir di situ teman-teman. Nah ini kan bingung kan nih, kita mau parkir di mana nih? Nah kita udah sampai di Malioboro-nya dan jalan aksesnya ditutup untuk kendaraan. Artinya kita harus cari parkiran. Cukup ramai juga ternyata. Nah, tinggal nyari parkirannya. Nah ini nih, kita menuju ke teras Malioboro 2. Ramai loh, meriah banget. Nanti kita jalan-jalan ya di sini ya. Tapi kita ke sini dulu. Jadi di depannya itu fashion. Nah di belakangnya kulineran nih, kulineran teras Malioboro 2. Lesehan perjuangan hidup. Kita mau beli apa? Nasi ayam bakar yang geprek juga ada cakang. Woi,
Lihat ya teman-teman ya, meriah semarak Jogja ya memang ya, mantap tenan. Kita beli oleh-oleh dulu teman-teman, sini aja lah yang dekat. Yuk, ayo. Let's go. Sini dulu teman-teman, yang utama dulu sebelum ditanyain. Ada nggak, Mbak? Ada yang Kurniasari, Mbak? Oh, yang itu ya. Berapa ini, Mbak? 60. Oh iya, isi 15 ya. Oh iya. Oh iya, itu masih ya? Wih, alhamdulillah udah kenyang teman-teman. Ini makan ayam bakar, enak ayam bakarnya. Bumbunya kayaknya beda gitu ya, bukan cuma sekedar kecap dibakar, tapi ada bumbu khusus. Nah, itu enak banget. Dan uniknya di lesehan teras Malioboro 2 ini, masing-masing itu kan ada toko ya, tuh kayak itu ya, lesehan teras pojok, BTB terang bulan, dan di sana ada lesehan Borobudur, dan mereka di sini punya lapak masing-masing, punya mejanya sendiri-sendiri teman-teman, nggak bisa disamain. Jadi kalau misalkan datang nih, kita milih di tempat duduk mana aja, di meja mana aja, nggak bisa, karena masing-masing tempat makan, masing-masing warung itu mereka punya lapaknya, mejanya sendiri-sendiri. Enak sih, kita nggak usah bolak-balik, kita tinggal duduk aja di situ, duduk manis. Nanti ada yang nganterin makanannya, ada yang bayarnya juga sama orang yang nganterin itu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik. Habis dari sini gue akan ke depan sana teman-teman, depan Malioboro. Kita akan susurin jalan Malioboro dari ujung sana, titik 0 sampai mana aja terserah, ada sekuatnya kita jalan. Yuk, kita let's go. Freedomanku yang seperti long time ago. Tapi kalau bis mah boleh masuk sini teman-teman. Lihat, kalau kendaraan pribadi steril ya, nggak boleh masuk. Kalau bis boleh masuk. Kuntilanak aja ikut nongkrong di sini. Lihat teman-teman. Wah. Jadi serem. Salah. Dibacain ayat kursi kabur nggak? Bacanya ya asli serem banget ini cewek. Palanya buntung. Dari Bogor, Mbah. Hah? Kapan mau pulang? Mau ikut? Serem banget Mbah. Si Mbah doyan duit nggak Mbah? Terima kasih. Selalu ya. Selamat sampai tujuan. Iya, oke, makasih. Coba lihat. Ada gelantungan.
teman-teman yang teras Malioboro 1 di sini. Ya. Sama aja sih, dalamnya ada kuliner, ada fashion. Nah, kita nggak akan masuk ya. Kita lanjut aja jalan ke sana. Ini udah jam 9 teman-teman. Dan arus kendaraan udah dibuka, itu udah mulai ramai tuh pada masuk mobil motor. Sepertinya begitu ya. Soalnya tadi ini kosong banget, sekarang jadi ramai banget lalu lintasnya. Sini banyak musisi jalanan juga yang tunanetra itu bagus-bagus loh suaranya. Nggak tahu itu suaranya asli apa lip sync ya. Kalau kata anak gue itu lip sync katanya, tapi kalau kata gue sih asli, kedengerannya sih kayak asli ya. Malioboro seru ya, banyak ragam hiburan. Dari mulai cosplay hantu, terus ada live music juga macam-macam. Ada yang modern, ada yang tradisional, ada pijat malah pinggir jalan. Tadi gue pengen nyobain sebenarnya, tapi sama anak nggak boleh. Gak tahu kenapa, mungkin nggak mau nungguinnya kali, males. Banyak deh, terus yang pengamen keliling juga ada. Seru sih, seru. Malioboro tuh seru, makin kesini. Dan dengan dipindahnya pedagang-pedagang kaki lima di pinggir-pinggiran sini, itu space-nya, public space-nya itu semakin luas. Pengunjung juga nggak crowded banget gitu ya. Nggak tahu kalau misalkan weekend, Sabtu Minggu, gue nggak tahu deh. Kemudian banyak juga konten-konten kreator tadi gue lihat bikin konten di sini. Nggak nyesel sih, anak gue juga seneng kalau datang ke sini. Walaupun kita cuma jalan-jalan doang dan berbagi sedikit rezeki untuk mereka yang perform ya malam ini. Kita akan lanjut malam ini. Jam berapa nih sekarang? Jam 9-an tadi sih, 9:15 lah kurang lebih ya. Kita akan lanjut ke alun-alun kidul Yogyakarta. Mau cari apa ya, wedangan kali ya. Enak nih, dingin-dingin malam-malam kita ngewedang jahe atau wedang ronde atau apalah seketemunya di sana, sekenanya dan seenaknya. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Dan trip episode kali ini belum berakhir. Besok gue mau ngapain itu juga belum ada rencana. Gue biasanya pulang baru mikir-mikir tuh, mau kemana besok ya, kemana ya besok ya. Seru buat gue, seru juga buat kalian, mudah-mudahan begitu ya. Ya teman-teman, alun-alun kidul ini merupakan bagian belakangnya dari Keraton Jogja. Di situ ya semirip-mirip dengan Malioboro ya. Ada kulinerannya juga. Nggak tahu deh kalau fashion ada nggak ya, nanti kita lihat lah. Ada nggak fashionnya. Kemudian ada hiburannya juga. Kita belok ke kanan. Iya. Alun-alun kidul, wisata kuliner Kampung Langenastran. Bling bling. Kalau itu bumbu apa, Mas? Itu jasuke. Oh jasuke. Oh jasuke. Enggak. Jam 10:30. Kita baru nyampe hotel lagi nih teman-teman. Kalau menurut gua tadi alun-alun kidul jika dibandingkan dengan Malioboro
lebih seru, lebih menghibur, lebih kreatif, lebih variatif, lebih agresif. Enggak, lebih kreatif dan lebih variatif dari segala hal. Dari makanannya, dari belanjanya, shoppingnya, kemudian dari hiburannya. Gitu ya, tapi ya memang masing-masing ada tempatnya masing-masing. Keunggulan alun-alun Kidul itu dia nggak crowded aja. Malioboro itu crowdednya bukan main. Parkirannya ya, kalian pasti akan susah nyari parkiran, beneran deh. Kalau nggak terbiasa, kecuali memang orang yang udah terbiasa dan tahu selatnya Malioboro. Kalau di alun-alun Kidul tuh lebih simpel, parkirannya lebih mudah, dia lebih friendly sama anak-anak ya teman-teman ya. Kalau di alun-alun Kidul itu karena banyak mainan untuk anak-anak, kayak tadi mobil yang warna-warni yang bling-bling, terus mainan-mainan anak juga banyak dijual di situ. Itu. Oke. Cukup untuk hari ini, episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tahu update terbaru dari trip ke-22 Jelajah Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.